Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, dalam menyatukan diri dengan kehendak ilahi yang maha agung, Engkau telah mempersembahkan madah pujian kepada Allah di bumi melalui hati-Mu yang maha kudus, dan sekarang masih melanjutkan mempersembahkan sakramen Ekaristi di mana-mana dan akan tetap meneruskannya hingga akhir dunia. Dengan sungguh-sungguh aku ingin mempersembahkan kepadamu sepanjang hari ini kegembiraan dan penderitaanku, segala tujuan dan angan-anganku, semua kesulitan dan hasratku, setiap perkataan dan tindakanku, dengan meneladani Santo Fransiskus dan kepada hati Bunda Maria yang tak bernoda. Engkaulah Tuhan kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Jangan menangis. Yesus yang berbelas kasih kepada seorang janda di kota Nain. Ia hanya memiliki seorang anak laki-laki, dan anak itu meninggal. Sebagai seorang janda, kehilangan anak tunggal berarti ia kehilangan segalanya: tumpuan hidup, penghiburan, dan masa depan. Ketika iring-iringan penguburan lewat, Yesus datang menghampiri, tergerak oleh belas kasih, dan berkata, "Jangan menangis." Lalu ia membangkitkan anak muda itu dari kematian dan menyerahkannya kembali kepada ibunya. Kisah ini menyikapkan hati Yesus yang penuh belas kasih. Ia tidak menunggu janda itu memohon, tidak menuntut syarat, tapi ia sendiri mendekat dan menyapa. Kehadirannya membawa penghiburan dan kehidupan baru. Mukjizat ini juga menjadi tanda bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati, sekaligus menggenapi nubuat para nabi bahwa Allah akan membangkitkan umatnya. Kita belajar bahwa Yesus selalu hadir dalam luka kita. Ia melihat air mata kita, Ia mengerti kehilangan kita, dan Ia tidak tinggal diam. Sama seperti janda di Nain, kita pun sering merasa tak berdaya menghadapi penderitaan atau kehilangan. Namun Injil ini menegaskan bahwa Allah itu tidak jauh. Ia disuruh mendekat, mengulurkan tangan, dan menghidupkan kembali yang mati. Harapan yang hilang, sukacita yang padam, semangat yang redup. Selain itu, mukjizat ini mengingatkan kita pada misi Yesus yang membawa kehidupan baru, bukan hanya secara fisik, melainkan juga rohani. Setiap kita jatuh dalam dosa, Yesus ingin membangkitkan kita melalui pertobatan dan sakramen. Setiap kali hati kita dingin, Ia datang untuk menyalakan kembali kasih. Kita dipanggil untuk percaya bahwa tidak ada luka yang terlalu dalam bagi belas kasih Allah, dan tidak ada situasi yang terlalu gelap sehingga cahaya yang tak mampu menembus. Akhir kisah menuturkan bahwa semua orang memuliakan Allah dan berkata, seorang nabi telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya. Demikianlah iman lahir dari pengalaman akan kasih Allah. Semoga kita mampu melihat karya Tuhan dalam hidup kita, mensyukuri penghiburan yang Ia berikan, dan mewartakan bahwa Tuhan sungguh hidup di tengah umatnya. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau hadir di tengah duka janda di Nain dan mengembalikan hidup kepada anaknya. Kami percaya Engkau pun hadir dalam setiap air mata dan penderitaan kami. Sentuhlah hati kami yang sering lemah, bangkitlah kembali pengharapan kami yang pudar, dan perbaharuilah iman kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya bahwa kuasa-Mu lebih besar daripada segala kehilangan dan kematian.
Semoga kami menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama yang sedang berduka, sehingga mereka pun merasakan bahwa Engkau Allah yang hidup, lalu melawat umat-Mu. Amin. Demikian sabda dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.